Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bupi dan teman-teman. Perkenalkan saya Puan Tasya dengan BP 191086-2003. Hari ini akan mencoba menjelaskan materi mengenai bentuk komunikasi organisasi. Nah, yang pertama itu langsung saja ada komunikasi dari atas ke bawah atau biasa disebut juga dengan top down atau downward communication, di mana komunikasi tersebut umumnya berkaitan dengan tanggung jawab dan juga wewenang seseorang dalam organisasi. Nah, tujuan menggunakan jalur komunikasi dari atas ke bawah yaitu untuk menyampaikan informasi, mengkoordinasikan, memberikan instruksi, mengarahkan, memotivasi, memimpin, serta mengendalikan berbagai kegiatan yang berada pada level atau tingkatan bawah. Nah, dalam menyampaikan pesan menggunakan alur komunikasi dari atas ke bawah ini dapat terjadi dalam bentuk instruksi, perintah, ataupun prosedur-prosedur yang perlu dilakukan dengan baik oleh bawahan. Yang perlu diperhatikan untuk menyampaikan pesan ini guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah perlunya diperhatikan penggunaan bahasa yang digunakan, yaitu penggunaan bahasa yang sama-sama dimengerti, sederhana, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Nah, untuk komunikasi dari dari atas ke bawah itu juga dapat berupa tertulis ataupun lisan. Kalau tertulis bisa berupa surat perintah atau surat keputusan atau surat pemberhentian atau pemecatan atau surat tugas dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk lisan dapat berupa wawancara formal dari atasan kepada bawahan atau percakapan dari atasan kepada bawahan. Nah, salah satu kelemahan yang terjadi dalam communication downward communication ini atau top down communication ini adalah sering terjadi dalam bagian penyaringan informasi penting, di mana sering terjadi informasi yang disampaikan kepada bawahan itu tidak sama dengan aslinya. Kemudian berikutnya ada komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up atau upward communication, yang mana berarti alur komunikasinya berasal dari bawahan kepada atasan. Biasanya alur komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi di mana dibutuhkan atasan untuk memberikan keputusan yang tepat. Nah, selain itu sudah sepatutnya juga seorang atasan mendengarkan aspirasi dari bawahannya, makanya ada komunikasi dari bawah ke atas ini. Nah, terus juga kelemahan dari komunikasi ini adalah bawahan cenderung atau kemungkinan terjadi bawahan memberikan informasi hanya yang bagus-bagusnya saja atau yang positifnya saja kepada atasan dan tidak melaporkan komunikasi yang cenderung buruk atau kurang baik atau negatif kepada atasannya. Salah satu penyebabnya adalah rasa cemas karena takut untuk memberitahu hal yang buruk kepada atasannya atau juga untuk menyelamatkan posisinya karena mungkin saja posisinya terancam jika terjadi suatu permasalahan di level bawahan. Nah, itu adalah materi mengenai bentuk komunikasi organisasi yang dimana ada dua, tadi ada komunikasi dari atas ke bawah dan juga ada komunikasi dari bawah ke atas. Nah, sekian materi mengenai bentuk komunikasi organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan selanjutnya materi mengenai media dan juga etika dalam komunikasi organisasi akan disampaikan oleh teman saya Nida. Saya Nadratul Fatah dengan nomor BP 1910863034 akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, media komunikasi organisasi dan yang kedua, etika komunikasi organisasi. Nah, untuk materi yang pertama, di sini kami mengambil sumber dari Tanjung dan kawan-kawan, di mana didapatkan dua jenis media atau saluran komunikasi organisasi, yaitu lisan dan tulisan. Nah, untuk lisan dan tulisan ini juga terbagi lagi masing-masing 3 berdasarkan aliran informasinya. Apa aja? Yang pertama adalah tertulis dari atas ke bawah. Jadi, aliran informasinya dari orang dengan jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi atau disebut atasan kepada orang dengan jabatan atau kedudukan lebih rendah atau bisa disebut sebagai bawahan.
Nah, contohnya adalah SOP atau Standar Operasional Perusahaan, di mana SOP ini biasanya berisi penjabaran tugas-tugas yang hendaknya dilakukan oleh anggota. Lalu yang kedua, ada buku pedoman juga yang tentunya berisi pedoman yang merupakan nilai-nilai atau standar aturan yang hendak dilaksanakan atau diterapkan oleh anggota. Nah, yang ketiga contohnya kayak memo atau instruksi tertulis dari atasan kepada bawahan, lalu juga majalah atau buletin, dan surat. Nah, surat ini bisa surat pemberitahuan, lalu juga surat perintah. Untuk contoh spesifik, jika dikaitkan dalam organisasi pendidikan ya, kaitannya juga dengan komunikasi pendidikan, contohnya adalah tata tertib. Nah, gimana tata tertib yang dimaksud sini adalah tata tertib yang tertulis, yang juga berisi standar nilai atau aturan yang sudah seharusnya diterapkan oleh anggota organisasi tersebut. Nah, karena ini konteksnya pendidikan, misalnya kayak di lembaga sekolah, maka yang harus ditaati itu mulai dari tenaga pendidiknya, guru segala macam, dan juga muridnya, serta staf-staf lain. Contohnya seperti staf tata usaha, seperti itu. Dan contoh lain selain dari tata tertib itu ada juga pengumuman, di mana pengumuman ini juga tertulis ya teman-teman. Jadi papan pengumuman ini kan biasanya berisi kayak informasi atau pemberitahuan lainnya yang erat kaitan juga dengan operasional dunia pendidikan kayak gitu. Maka itu dapat disebut sebagai contoh dari tertulis dengan aliran informasinya dari atas ke bawah. Lalu yang kedua ada tertulis dari bawah ke atas. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi nih. Kalau yang ini dari orang yang status atau kedudukannya lebih rendah kepada orang yang status atau kedudukannya lebih tinggi. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kotak saran. Kan kita banyak banget nemu nih, misalnya teman-teman dulu tergabung di OSIS atau MPK ya. Kita kan ada namanya suatu program itu kotak saran. Ini contoh dari pengalaman saya pribadi. Jadi di kotak saran ini kami nih sebagai siswa dapat menuliskan kritik, saran, atau masukannya kepada pihak sekolah, dan nantinya kritik, saran, dan masukan tersebut akan dijawab oleh pihak sekolah. Dan contoh yang kedua misalnya surveinya kayak survei kualitas mengajar si guru yang bersangkutan, atau survei metode belajar apakah efektif atau tidak. Itu contoh dari tertulis dari bawah ke atas. Oke, untuk bentuk yang ketiga ada tertulis horizontal. Dikatakan horizontal karena orang-orang yang terlibat di sini bisa dibilang punya posisi atau kedudukan yang sederajat atau sama. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya misalnya antar sesama guru nih ada koordinasi untuk pembagian tugas dan segala macam. Jadi mereka menggunakan memo tertulis untuk koordinasi tersebut. Sebelumnya kita membahas mengenai bentuk tertulis, sekarang kita lanjut ke bentuk lisan. Nah, bentuk lisan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, aliran informasinya dari atas ke bawah. Nah, untuk lisan tentunya bisa secara tatap muka, bisa juga melalui media, misalnya telepon. Nah, contohnya yang spesifik dengan komunikasi pendidikan, misalnya ketika seorang dosen memberikan instruksi tugas atau pemberitahuan informasi kepada mahasiswanya. Bentuk yang kedua adalah lisan dari bawah ke atas. Nah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan kebalikan dari atas ke bawah. Contoh secara umumnya misalnya dikaitkan dengan organisasi perusahaan, misalnya pada saat wawancara pemutusan hubungan kerja yang dilakukan ketika seseorang itu meninggalkan perusahaan atau organisasi. Nah, bentuk spesifiknya jika dikaitkan dengan komunikasi pendidikan, contohnya ketika misalnya di awal perkuliahan nih, kita kan sering banget ya kayak lagi kontrak kuliah dulu kan ya teman-teman. Jadi pada saat kontrak kuliah itu kan tentunya ada diskusi mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, pada saat itu ketika seorang mahasiswa menyampaikan sarannya kepada dosen misalnya tentang presentase nilai, nah itu bisa disebut sebagai lisan dari bawah ke atas. Bentuk yang ketiga adalah lisan horizontal. Nah, horizontal yang seperti saya bilang sebelumnya, di mana orang yang terlibat itu punya kedudukan atau posisi yang sederajat. Nah, dalam bentuk lisan horizontal ini biasanya menggunakan pendekatan interpersonal atau individual. Misalnya kayak
obrolan antara sesama guru, antara sesama siswa, antara sesama mahasiswa, atau antara sesama staf yang punya posisi atau kedudukan hierarki yang sejajar. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai etika komunikasi organisasi. Nah, sebenarnya etika komunikasi organisasi terkhusus dalam komunikasi pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Kita berangkat dulu dari pengertian etika yang tentunya berkaitan dengan pola perilaku dan kebiasaan baik yang dapat diterima oleh suatu lingkungan pergaulan, baik itu kelompok maupun organisasi. Nah, dari kebiasaan tersebut terbentuklah budaya, baik disebut sebagai budaya organisasi. Oke, kata budaya ini erat kaitannya dengan keseluruhan nilai, lalu juga norma-norma yang tentunya nantinya akan dianut oleh si anggota organisasi tersebut. Nah, apa sih pentingnya etika dalam komunikasi organisasi, terkhususnya dalam dunia pendidikan? Jadi, jika kita memposisikan diri sebagai tenaga pendidik atau guru, tentunya mereka kan akan dituntut bekerja sebagai abdi negara, di mana mereka nantinya akan merasa terpanggil dalam melaksanakan tugasnya, baik itu mendidik, mengajar, mengarahkan, hingga nantinya menilai dan mengevaluasi. Dan dari keseluruhan kegiatan tersebut, tentunya harus berpedoman pada etika profesi. Itu juga sebagai tenaga pendidik ataupun guru, sudah seharusnya mereka memposisikan dirinya sebagai panutan dari murid-muridnya. Nah, jadi pada dasarnya etika di sini itu merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan dalam bertindak dan berperilaku. Studi kasus yang akan dibahas di sini kami ambil dari jurnal dengan judul Etika dalam Komunikasi Pendidikan melalui Kerangka Teacher Engagement, studi di SMK Puspita Persada Jakarta Selatan pada 2019-2020. Nah, jurnal tersebut ditulis berdasarkan argumen bahwa komunikasi seharusnya tidak menjadi sarana untuk menginformasikan pengetahuan saja dalam konteks pendidikan, tapi juga harus menjadi sarana untuk mentransfer nilai dan juga berbagi kebahagiaan melalui keterlibatan. Nah, keterlibatan inilah yang disebut teacher engagement. Nah, berdasarkan dari data, pengamatan langsung hingga wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal tersebut, diperoleh bahwa para pendidik di SMK Puspita Persada itu melakukan atau mempraktikkan si teacher engagement ini dalam segala aktivitas pendidikan di sekolah, baik itu pada saat kegiatan belajar mengajar maupun di luar dari aktivitas kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti kayak memberi motivasi, memberi nasihat atau pembekalan agama, lalu juga memberi materi bagi peserta didik yang kurang mampu. Dari hal itu juga menunjukkan bahwa etika komunikasi dalam dunia pendidikan melalui teacher engagement ini dapat menumbuhkan integritas diri bagi para tenaga pendidik, serta menumbuhkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal bagi para peserta didik. Nah, dari serangkaian pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa etika dan komunikasi merupakan hal yang penting dan menjadi pondasi dasar dalam dunia pendidikan. Tentunya, komunikasi sudah seharusnya diiringi dengan etika. Sekian pembahasan dari saya. Saya, Felicia Mandalase, BP 1986-2006 akan menjelaskan mengenai jaringan komunikasi organisasi, khususnya jaringan komunikasi organisasi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya, teman-teman, bahwa jaringan komunikasi itu adalah sebuah bagan yang bisa memperlihatkan bagaimana proses atau kegiatan dari pengiriman dan juga penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih, seperti yang dikatakan oleh De Vito bahwa jaringan komunikasi itu adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang kepada orang lain. Nah, jaringan komunikasi ini memiliki beberapa pola. Yang pertama adalah pola roda. Dalam jaringan komunikasi roda, ada satu pemimpin yang jelas dalam komunikasi organisasi tersebut. Artinya adalah ada satu orang yang menjadi pusat komunikasi dan hanya satu orang tersebutlah yang bergerak sebagai komunikator. Orang lain atau anggota lain itu hanya bertindak sebagai komunikan saja dan tidak bisa berinteraksi dengan orang lain selain si pemimpin tadi. Lalu yang kedua adalah pola lingkaran.
Pola lingkaran ini semua anggota kelompok atau semua anggota organisasi itu punya kedudukan yang sama, tapi setiap anggota yang ada hanya bisa berkomunikasi dengan 2 orang yang ada di sebelahnya saja. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan semuanya, tapi terbatas hanya dengan 2 orang yang ada di sebelah mereka saja. Lalu yang ketiga adalah pola Y. Pada pola ini ada 3 orang yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sampingnya, berarti ada 2 orang. Mereka bisa berkomunikasi dengan 2 orang yang ada di sampingnya, tapi hanya ada lalu ada 2 orang yang hanya bisa berkomunikasi dengan 1 orang saja, bukan 2 orang. Lalu yang keempat adalah pola rantai. Pada pola ini ada satu pemimpin yang akan memberikan pesan kepada satu partisipan, dan kemudian partisipan ini akan menyampaikan pesan tersebut atau mengestafetkan pesan tadi hingga kepada partisipan yang paling akhir. Begitu juga dengan partisipan akhir, apabila ingin menyampaikan pesan kepada si pemimpin, ia juga harus melakukan estafet pesan tadi hingga sampai kepada si pemimpin ini. Yang terakhir adalah pola semua saluran, di mana pada pola ini semua partisipan bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Mereka bisa berinteraksi dengan orang yang ada di seberangnya, dengan orang yang ada di sebelahnya. Nah, mereka juga sama-sama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, dan mereka bisa bertindak sebagai komunikator dan juga komunikan. Nah, pada pendidikan yang merupakan sebuah organisasi tentunya juga memiliki pola jaringan komunikasi. Biasanya pendidik itu atau dalam sebuah pembelajaran, pendidik baik guru ataupun dosen sering memberikan kesempatan kepada peserta didik atau kepada murid-muridnya untuk bisa menyampaikan ide, pendapat mereka, menyampaikan pemahaman mereka, bahkan juga diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang diajarkan. Untuk sistem pendidikan yang demikian itu adalah menggunakan pola jaringan komunikasi pola roda. Mengapa? Karena jaringan komunikasi pola roda ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memungkinkan komunikan atau si peserta didik ini bisa berinteraksi hanya dengan pendidik saja. Jadi para peserta didik itu hanya dapat berinteraksi dengan si guru saja atau dengan si pengajar saja. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sebelahnya. Nah, lalu biasanya mengapa pendidikan memberlakukan pola ini, itu tujuannya adalah supaya suasana dan situasi belajar itu bisa kondusif. Contohnya saja nih, kita bisa lihat di bangku SD, teman-teman. Di bangku SD kita dilarang ya untuk bercerita, dilarang untuk bisa ngobrol dengan teman-teman kita. Kita hanya boleh bertanya kepada si guru saja. Kita tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi jarang sekali diberikan kesempatan untuk bisa berbagi atau sharing dengan teman-teman kita. Kita jarang diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi tentang bahan ajar yang diberikan. Nah, itu biasanya adalah metode pembelajaran atau sistem pembelajaran TCL, Teacher Centered Learning, di mana peran terbesar itu dipegang oleh seorang guru atau seorang pendidik. Tapi sistem pembelajaran yang berlaku saat ini, teman-teman, bisa kita lihat ya pada kurikulum, baik kurikulum 2013 ataupun kurikulum yang digunakan di perkuliahan, itu sistem pembelajaran sudah semakin bergerak maju. Para peserta didik itu tidak lagi hanya bisa berinteraksi dengan pendidik saja, tapi sekarang peserta didik itu juga bisa berinteraksi dengan rekan-rekan sekitarnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan sistem pembelajaran SCL, Student Centered Learning, yang saat ini sedang kita berlakukan di bangku kuliah. Di mana metode ini kita rasakan di bangku kuliah seperti yang saat ini sedang berlangsung. Kita memiliki hak yang sama nih dengan pendidik untuk bisa menjadi seorang komunikator. Pada pendidikan SCL ini, pendidik itu menyerahkan sistem pembelajaran kepada para peserta didik. Peserta didik itu diarahkan untuk bisa memahami isi pelajaran secara mandiri, memecahkan masalah sendiri, lalu mencari referensi dari bahan ajar itu sendiri, dan bahkan mengajarkan peserta didik ini untuk bisa memiliki inisiatif sendiri dalam belajar. Nah, pada metode pembelajaran ini, pendidik itu bergerak sebagai fasilitator.
Jaringan komunikasi pola semua saluran itu terlihat ketika peserta didik dapat belajar bersama dengan teman-teman mereka. Nah, berarti sudah jelas bahwa pola jaringan komunikasi yang digunakan dalam metode pembelajaran SCL ini adalah pola jaringan semua saluran, di mana peserta didik bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman mereka, bisa sharing dengan teman-teman mereka, bisa sama-sama memecahkan masalah. Namun tidak terbatas hanya dengan sharing hanya sebatas peserta didik saja, tapi peserta didik juga bisa bertanya atau juga bisa sharing, berdiskusi dengan pendidik mereka, dengan guru mereka, atau dengan dosen mereka. Bahkan juga peserta didik dapat bertanya jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau tidak dapat dipecahkan secara mandiri. Terlihat pada gambar pola jaringan komunikasi semua saluran, semua anggota itu kan bisa melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik orang depan, orang belakang, orang samping, orang manapun, mereka bisa saling berinteraksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jaringan komunikasi yang ada dalam dunia pendidikan itu bergantung atau tergantung pada sistem pembelajaran atau metode belajar yang diterapkan atau yang berlaku pada instansi pendidikan tersebut. Ketika mengenakan metode TCL atau Teacher Centered Learning, otomatis pola jaringan yang digunakan adalah pola roda. Tapi jika metode pembelajaran yang digunakan adalah metode SCL atau Student Centered Learning, maka sudah jelas bahwa pola jaringan komunikasi yang berlaku dalam pendidikan tersebut adalah pola semua saluran. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.